Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan haul, saya seringkali sampaikan bahwa haul itu kaitannya sebetulnya dengan urusan zakat. Yang ada haul itu cuma zakat sebetulnya. Jadi ada haul, ada nisab kalau bicara zakat. Apa itu haul? Berarti putaran 1 tahun. Nah, kemudian istilah itu dipakai untuk mengingatkan kita terhadap bagaimana baktinya seorang anak terhadap orang tuanya. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana cara supaya kita bisa berbakti kepada orang yang telah tiada, kepada orang tua. Maka kata Nabi, di antara cara bakti itu adalah mendoakannya. Lah, sehubung sebagian besar manusia sekarang ini sibuk dengan dunianya, nah muncul haul itu. Untuk apa? Ngingetin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan kalau bicara cinta, siapa yang nggak cinta sama orang tua? Saya nggak mau bapak, sayang. Saya nggak mau ibu, sayang. Sering ziarah nggak? Enggak, kan gitu. Sering doain nggak? Sering lupa gitu. Padahal dulu orang tua sering banget doain anak. Nah, ini doa orang tua ketika hidup itu sangat ampuh untuk anak. Jadi kalau kita kepengen sukses, ya nih bocah pengen sukses, itu minta doa sama ibu, minta doa sama bapak, itu minta doa. Lah kalau peginya dikeselin sama bapak emak, bagaimana mau sukses? Kan Nabi bilang, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Senangnya Allah sebab orang tua senang. Kalau orang tuanya gedeg sama tu bocah, maka Allah pun gedeg sama tu orang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti siapapun orang yang mampu membuat senyum untuk orang tuanya, mampu menciptakan orang tuanya itu firah, senang, berbunga-bunga, gembira, bahagia, secara tidak langsung sebetulnya meski orang tua itu nggak doa, senyumnya udah jadi doa. Ya, jangan sekedar cuma nulis apa kita doa ibu gitu misalnya, atau doa orang tua dengan cuma sekedar tulisan, tapi sudah belum kita sampai di arah itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga anak yang curhat sama seseorang, saya gede buat bapak saya misalnya, kan ada yang gitu. Mengapa? Bapak saya begini. Kalau ukuran nih anak gede sama orang tua, paling berapa kali sih? Jujur saja, kalau bicara orang tua dikeselin anak kula yaumin, tiap hari. Ukurannya hadirin, kalau kira-kira kita lagi tidur seneng, lagi tidur enak, ya, dibangunin tengah malam, enak gak kira-kira? Lagi enak nih tidur, tahu-tahu dibangunin lagi enak-enak, capek, ya, lelah dan sebagainya, tidur. Dibangunin, itu kita pun gedegnya kayak apa tahu, kesel kita. Siapa itu? Anak. Dulu waktu orang tua lagi tidur enak-enaknya, dia kira tengah malam, ya kan? Lagi digendong-gendongnya, dikencingin. Kalau ukuran gede dilemparin tuh bocah. Tapi subhanallah, saking sayangnya orang tua itu nggak ada ngeluhnya terus. Sampai orang tua nih ngasuh sampai anak ini dewasa, si anak yang
luar biasa dari kecil diasuh dengan penuh kasih sayang. Ini anak kadang disuruh doang, mendikit disuruhnya, mukanya udah bikin muka ngeselin. Begitu nggak kira-kira kita? Ya enggak? Ya. Kata mak kita begini, coba lo ke depan beliin emak kue atau beliin apa, mak dan saya mulu apa? Ya Allah, ya Allah. Sekalinya mau itu muka ditekuk sampai 17 tekukan. Ya dulu pakai begitu, ya Allah, ya Allah. Itu orang tua nggak ada sebegitu repotnya, tapi limpahan kasih sayangnya nggak pernah berhenti untuk kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya haul itu hakikatnya ngingetin kita, doain kita, syukur yang hari ini orang tuanya masih ada, alhamdulillah, enak. Dan nggak juga ribet, nggak ribet harus bagaimana. Misalnya yang jauh pun tinggal video call bisa, ya telepon ya bisa, ya misalnya yang di mana lah gitu ya, dia tinggal telepon mohon ridho minta doa. Ini kadang-kadang kita sibuk nulis mohon doa restu di hajatan, kan gitu ya. Tapi sama orang tua nggak minta doa restu, tidak. Ya sibuk kita nulis mohon doa restu. Ya, tapi sama orang tua sampai kadang-kadang kita ngerepotin terus. Orang tua enggak. Nah orang tua itu hadir ngerepotinnya anak terhadap orang tua hampir nggak ada habis, hampir nggak ada habis. Dari sejak muncul benih, ya dari sejak dalam kandungan itu pun sudah masya Allah ngerepotinnya kayak apa tahu, apalagi yang apa namanya kalau suka bapak apa namanya ngidam, ya lihat apa aja ngidam, lihat anak hadroh mual. Ya itu namanya ngidam. Ya ini apa namanya orang ngidam ya apa kok mual. Ya pas Joko mual. ya pokoknya lihat apa aja, duit doang dah enggak. Ya duit enggak, jarang yang mual enggak duit. Ya subhanahu wa ta'ala. Itu sebegitunya udah ngerepotin. Makin tambah 4 bulan, kemudian 7 bulan selanjutnya sampai 9 bulan, bainal hayah wal mamat, antara hidup dan mati. Maka orang mau ngelahirin itu masya Allah, mau bagaimana dia sistemnya, mau lahir normal ya sakit, sesar pun sama. Katanya sekarang ada teknologi terbaru, ya direkam apa tulisannya ERAC kalau nggak salah, ya IRES. Itu katanya habis di sesar langsung sehat, belum tentu. Bahkan bagaimanapun kodratnya orang tua si ibu ini, Allah yang bilang hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika nih orang tua hamil si ibu itu rasanya derita di atas derita. Ya ketika dia melahirkan antara hidup dan mati, sampai-sampai orang yang meninggal ketika melahirkan dihukumi mati syahid. Nggak jadi kuntilanak, enggak. Nah, ini kan kita begitu orang Islam. Oh, ada kuntilanak itu gara-gara ada yang ngelahirin mati itu di situ jadi ada kuntilanak. Lah, Allah jamin dia surganya, kita kata kuntilanak. Tuh orang PH yang begini. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubung doa kita mungkin kurang diijabah, ya, doa kita mungkin kurang diijabah, maka muncul walimatul haul. Nah, acara kayak gini nih, ngundang guru, ngundang ustadz-ustadz, bahkan ada orang yang ngadain. Dulu kan paham orang yang dihaulin itu cuman habaib, yang dihaulin itu cuman kiai, yang dihaulin cuman ustadz. Enggak, siapa gue yang mau mau ngadain haul, siapapun boleh, karena intinya mendoakan orang tua.
Ini penting saya kira. Ya. Maka syukur-syukur dulu kita ada program di PPH sebetulnya. Ada program PPH, siapapun yang mau haul sampaikan ke bagian Quran. Nanti itu akan dikhatamkan untuk seseorang itu. Ya misalnya orang tua kita nih haul di malam, ya sampaikan misalnya ke ketua PPH, ketua saya orang tua saya minggu depan mau dihaulin, tolong minta dihatamin Quran. Nah itu ntar di share di grup ini, share sekian juz tuh. Free itu gratis, Bang Indra. Ya gratis, kalau mau transfer ya boleh. Ya, ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu girang orang tua yang dibacain Quran itu, masya Allah. Orang tua itu ketika sudah meninggal dunia, kalau waktu hidup doanya ampuh buat si anak, maka ketika meninggal dunia sebaliknya doa anak ampuh untuk orang tua. Sebab udah bukan lagi misalnya datang ke kuburan, mak doain saya ya mak, lamanya udah butuh doa emaknya, bukan lu masih gua udah mati masih diminta juga. Kebangetan banget nih anak. Ketika antum doain orang tua, kita kan umum orang ziarah cuma ngeluh kebanyakan. Ziarah mah urusan banyak banget. Ya. Cuman ngadu begitu doang. Kita ziarah nih, anak orang tua baca yasin, baru baca yasin ngomong dah gitu. Tadi saja saya bilang gitu, belum kawin ini. Ya, panggilan hadroh sepi. Allah ya, belum lagi kosong bisa. Nah, jadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Raf'ul yadaini hatta yara biyadillah. Ketika seseorang berdoa, maka dia harus terlihat dia telapak tangannya begini. Nih. Ini adab doa kan gitu. Telapak tangannya ini menghadap ke wajahnya. Ya Allah. Nih. Jadi doain orang tua tuh begitu kudunya. Ini kalau lagi ada doa tali begini ya. Ada yang gitu ya. Begini ya. Ya pas berkatnya begini. Parah udah dah. Doa begini nih, pas berkatnya begini. Itu jangan ya, terbalik pura-pura nggak butuh, mau berkat gini aja nih. Ya. Pura-pura nggak butuh, ya ternyata nggak dikasih juga, boleh tanyain. Jadi saya nggak dapat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghayat rafil hadil makan. Kemudian dia punya tinggi tangan itu sepundaknya minimal. Itu doa kita. Ya boleh begini, boleh begini, ya. Jadi boleh begini, boleh begini nih. Yang penting telapak tangannya ini kelihatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting. Maka itu ketika kita mengadakan haul, itu kan orang macam-macam. Ada yang dosanya dikit, ada kan? Kayak Ustaz Imam misalnya. Amin. Ya. Ya, ada yang dosanya banyak. Kayak saya misalnya. Ini ada Subhanahu wa ta'ala. Itu kan masing-masing kita nggak tahu doa siapa yang diijabah. Bisa jadi di antara kita ada orang yang dizolimi sama tetangga. Mungkin. Mana sih orang yang dizolimi? Diomongin jelek mulu. Emangnya udah jelek diomongin. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Atau dizolimin saudara. Kata Nabi, orang yang dizolimi doanya makbul, nggak ditorak tuh lirat, nggak bakal ditolak oleh Allah tuh doanya.
Siapa tahu yang hadir itu variatif, kan orang macam-macam dengan segala kehidupannya, dengan segala keadaannya. Maka dia hadir bersama, dia doa. Setiap orang mengaminkan doa itu, hadirnya dirahmati Allah, pasti salah satu ada yang diijabah. Kayaknya penting nih. Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang pecinya putih kali diijabah, belum tentu. Ya, subhanallah. Kali yang pecinya hitam kali belum tentu juga. Yang pecinya burik kali belum tentu juga. Ya, kita nggak tahu peci yang mana, sebab bukan ukuran peci yang nanti jadi patokannya. Kata malaikat misalnya, ini yang peci hitam gue demen. Lagi rada-rada buluk dikit nih gue demen ya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa kita ketika haul itu sangat-sangat ditunggu orang tua. Disediakannya ini minuman. Ini pun bagian dari cara kita menambah pahala orang tua. Ini sedekah kita nih. Sedekah kita insya Allah itu pahalanya Allah berikan untuk kita dan untuk orang yang kita maksud. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Bang Indra, ini orang tuanya kan? Iya, kan. Sedekah banyak ya. Ya. Lagi ngasih berkat sama Ustaz. Ya, hadirin dirahmati Allah, Ustaz Bazi maksudnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu makin menambah. Summa masul wajib. Selesai doa itu ngusap wajahnya. Ini sunnah Nabi. Jangan habis doa udah. Apalagi kadang-kadang kan pas doa makanan keluar. Boro-boro ngusap muka. Ya. Udah nyomotai dah, alhamdulillah rabbil alamin gitu. Ya, enggak walhamdulillah rabbil alamin, enggak. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ittiba'an li sunnah. Mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, idza sa'altumullah fas'alu bi wudhu'ikum wa la tas'alu bi dhuhriha. Ketika engkau minta sama Allah, maka bukalah kedua telapak tangan kalian. Wa la tas'alu bi dhuhri. Jangan sampai engkau minta kayak begini. Sebagian ulama mengatakan tolak bala boleh begini, sebagian ulama. Sebagian yang lain begini aja juga sama, nggak apa-apa. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bagian dari tata cara seseorang berdoa. Boleh dia begini, ini menurut afdalnya begini. Ini sering saya sampaikan. Jadi ketika kita doa, kalau begini nih berarti mintanya dikit, kalau begini banyak. Ini sunnah ini. Ya. Cuman jangan sekali-kali di masjid. Ketahuan banget urusannya banyak nih orang. Nah, ini boleh di rumah pas sholat tahajud. Nih, ya Allah, ini boleh nih ya, begini, bocah nih ya. Ya Allah. Itu perawan gue demen banget. Boleh, ya apa? Ya. Saya sadar saya jelek ya Allah. Ya, jaga kita hati. Masyaallah. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yabda'u du'a bilhamdulillah. Orang yang doa kan pakai baca alhamdulillah. Berapa banyak kita kalau udah cara haul baca alhamdulillah banyak pun. Baru mulai tadi apa MC udah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belum nanti kita baca arwah, baca alhamdulillah lagi. Belum nanti yang doa, baca alhamdulillah lagi. Ya. Belum Ustadz nanti pulang nyampe rumah pas dibuka alhamdulillah lagi. Ya, kosong pisan misalnya. Ya, alhamdulillah aja Ustadz. Ya, itu berkah insyaallah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
idza shalla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih wa thana alaihi thumma yusalli an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa, kata Nabi. Orang yang kalau mau dia memohon kepada Allah, maka awali dengan baca tahmid. Alhamdulillah. Jangan kalah sama lagu. Lagu aja udah alhamdulillah. Nah, kita hidup kudunya gitu terus, alhamdulillah. Maka pantas Hadirin subhanahu wa ta'ala, kuncinya nambah rezeki itu bersyukur. Antum cari duit kayak apapun tapi nggak bersyukur, nggak nambah. Mungkin nambah secara jumlah tapi tidak nambah secara kualitas. Nambah secara kuantitas tapi tidak nambah secara kualitas. Kalau timbang kuantitas banyak doang nggak nyukup. Tuh kuantitas. Gede doang gembur. Tenaganya kagak. Nih subhanahu wa ta'ala, mendingan kecil tapi masya Allah tendangannya itu bus saja ya, itu antar. Nah subhanahu wa ta'ala ya gede loyo banget ya, tapi kecil strong bener ya. Lo mikirnya apa sih? Iya mikirnya kemarin. Ma'asyiral hadirin ya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma yusalli 'alan nabi. Kemudian berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, minta sama Allah. Ya, ada subhanahu wa ta'ala wa yaqtimu doa bilhamdulillah. Kemudian diakhiri pula doa itu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita doa pakai bahasa kita nggak apa-apa ya, tapi pakai bahasa yang sopan juga, adabnya ada. Ya Allah, gua buset gimana orang Betawi gitu ya, orang Betawi sih ya, cuman jangan sampai gua juga kurang sopan. Ya Allah, nyong paham ya, kayak kiye subhanahu wa ta'ala ya, yang pakai yang sopan lah, yang pakai sopan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, awali segala hal itu dengan memuji. Alhamdulillah kan memuji. Ada sebagian orang kan kalau dipuji demen, abang keren banget bang, mana mukanya ganteng, gagah pisan, ada goceng bang. Ya, dan subhanahu wa ta'ala itu suka dikasih gitu. Dan subhanahu wa ta'ala, maka begitu kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ngadap kiblat, doa ngadap. Tapi kalau memang doanya itu berjamaah, ya bebas mau madhab kemana. Nah ini hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, haul itu hakikatnya adalah doa. Haul itu hakikatnya apa? Doa. Adanya kita baca tahlil, tahmid, talqin, adanya kita baca yasin, kemudian adanya kita baca salawat diiringi dengan hadrah, itu hakikatnya kita sedang memuji-muji Allah, bersalawat pada Nabi, supaya apa? Di akhir itu doa diijabah. Maka doa mesti di akhir. Lah kalau doa dari awal pada pulang. Ya, subhanallah, di akhir, doa di akhir. Ya, setelah memuji-muji Allah baru minta. Ya terlepas mau ngerti kayak mau enggak tuh doa, yang penting amin aja udah. Ya, Ustadz kan belum tentu tahu kita artinya. Ustadz yang baca dia bahasa Arab dia ngerti, kita enggak. Itu kan dia pakai bahasa Arab, ya Allah mudah-mudahan besok ada yang mati lagi, amin ya Rabb, amin ya Allah kan. Dan namanya kita nggak tahu. Allah mudah-mudahan besok ada yang haul lagi, ya Allah. Lagi kosong banget ya Allah. Pakai bahasa Arab. Ya, kata kita yang nggak paham, amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu kata kita. Ya jamaah ini pun gak usah diajak, ya Allah, amin ya Allah. Itu katanya nggak paham. Hadirin, makanya penting kita paham ilmu itu penting. Dia orang kalau paham apapun jadi gampang ya.
Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ketika seseorang haul, ya tadi mendoakan daripada orang tua agar orang tua itu bahagia di alam barzakh. Ketika dia bahagia, maka tanpa diminta pun dia akan memintakan kepada Allah, ya Rabb, anak saya mengirimkan doa untuk saya. Ya Allah, anak saya mengirimkan makanan untuk saya. Maka sukseskanlah urusan duniawiyahnya nih. Ya, anak orang tua tuh senang, jangankan doain ya. Kita hadir di majlis taklim aja senangnya bukan main. Ini anak muda jangan pernah berharap sukses kalau masih nyakitin orang tua. Jangan pernah berharap kaya di masa yang akan datang kalau masih nyusahin orang tua. Dari sekarang senengin orang tua. Apa gantinya? Nanti Allah kasih Mercedes Benz. Nggak percaya. Ya, nanti Allah kasih mobil mewah, rumah megah. Ya, yang penting satu, bahagian orang tua. Yang kedua, duit banyak. Insya Allah punya tuh mobil mewah, rumah megah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, dan mudah-mudahan yang dihauli pada malam hari ini diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, saya mohon maaf sebelumnya. Saya mohon maaf bahwa saya minta awalan karena ada tamu dari Aceh. Karena beliau ini mau langsung terbang, tadi mampir ke pesantren As-Sa'adiyah, saking pengen ketemu saya nyusulin saya kemari gitu ya. Jadi saya mohon awalan, mohon maafnya, mohon ridhonya, mohon maklumnya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti akan disambung ilmunya sama guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.